Selamat datang kembali di perkuliahan metode numerik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana mencari integral suatu fungsi secara numerik. Namun sebelumnya, di sini saya ingin membahas kembali dua buah konsep yang pernah dibahas di kalkulus, yaitu adalah konsep antiderivatif dan integral. Jadi, antiderivatif dan integral itu sebenarnya itu adalah dua buah konsep yang berbeda ya. Jadi, fx sama dengan x kuadrat. Nah, antiderivatifnya itu apa? Yaitu adalah ini, sepertiga x pangkat 3 plus konstan. Tapi, itu tuh adalah antiderivatif, bukan integral. Integral itu adalah ini, ya. Fx dx dari A sampai B, atau sering disebut juga dengan sebagai luas daerah di bawah fungsi fx. Nah, ini adalah integral dari A sampai B dari fungsi fx dx. Jadi, antiderivatif dan integral itu dua hal yang berbeda. Dan di sini kita akan membahas konsep integral secara numerik. Gitu ya. Nah, sebenarnya antiderivatif dan integral, walaupun itu adalah dua konsep yang berbeda, tapi sudah dibuktikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus bahwa antiderivatif dan integral itu ada hubungannya gitu. Jadi untuk mencari integral suatu fungsi bisa dicari lewat antiderivatif gitu. Namun tidak semua fungsi, lagi-lagi di sini tidak dapat dicari antiderivatifnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghitung integral fx dx dari A sampai B, tidak melalui antiderivatif, gimana caranya? Ya, harus melalui metode numerik gitu ya. Nah, di sini tidak semua fungsi dapat dicari antiderivatifnya, tapi hampir semua fungsi dapat dicari integralnya. Karena integral kan sebenarnya hanya sekedar luas daerah ya. Jadi walaupun dia nggak punya antiderivatif, tapi kita bisa menghitung atau bisa mengaproksimasi luas daerah di bawah kurvanya itu tuh apa. Nah, tujuan dari bab ini itu adalah mencari nilai integral dari A sampai B fx dx seakurat mungkin. Atau dengan kata lain, kita ingin mencari luas daerah di bawah kurva dari selang A sampai B seakurat mungkin. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan suatu istilah namanya kuadratur. Ya, kuadratur. Nah, jadi integral A sampai B fx dx. Ini kita akan aproksimasi dengan sebuah kuadratur. Dan ini akan menghasilkan sebuah error. Ya. Jadi Q itu dari kuadratur dan E itu dari error. Ya. Nah, kuadratur itu cara menghitungnya itu gimana? Yaitu adalah ini. Ya. Cara menghitungnya adalah mengevaluasi fungsi F di X0. Ya. Ya, jadi, nah dikalikan suatu bobot. Ya, ditambah W1, Fx1, dan seterusnya sampai Wn, Fxn. Nah, bagaimana mencari nilai dari W0, W1, dan Wn, dan seterusnya akan dibahas di subbab ini. Terus bagaimana mencari X0, X1, dan seterusnya, itu juga akan dibahas. Nah, kuadratur yang sudah didefinisikan, yang sudah terkenal itu antara lain adalah ini nih. Trapesium, ya. Kuadratur, ya. Terus ada Simpson, kemudian ada Gaussian kuadratur ya. Ini adalah beberapa kuadratur yang terkenal gitu. Nah, mungkin di kalkulus Anda juga sudah mempelajari ini Riemann kuadratur. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu trapesium kuadratur. Nah, pembahasan pertama kita yaitu adalah trapesium kuadratur. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi fx ya ini. Nah, bagaimana melakukan atau mencari ke trapesium kuadratur adalah pertama-tama kita akan mengaproksimasi fungsi fx itu dengan sebuah fungsi garis. Nah, di sini saya akan pakai warna merah mungkin ya. Ya. Jadi, saya akan punya dua titik di sini ya. Ini F di A ya. Dan ini adalah F di B. Nah, dua titik ini akan saya hubungkan dengan sebuah garis ya. Sebuah garis, dan kita akan menghitung integral fx dx itu dengan menggunakan garis yang berwarna merah ini gitu ya. Namun sebelumnya saya akan ada satu notasi dulu biar lebih mudah. Si A ini akan kita sebut sebagai x0, si B ini kita akan sebut sebagai x1.
Ya. Nah, kemudian fx0 akan saya singkat dengan f0, terus fx1 akan saya singkat dengan f1, supaya lebih gampang. Nah, kemudian persamaan garis yang merah itu bisa kita cari sekarang ya. Persamaan garis yang merah itu adalah ini. Fx sama dengan, tinggal menggunakan itu aja rumus persamaan garis yang sudah Anda pelajari. Ya, f0 ditambah gradiennya ya, ini gradiennya. Gradiennya x min x0. Nah, gradiennya bisa kita hitung, yaitu adalah f1 min f0, x1 min x0. Nah, ini adalah persamaan garis yang warna merah itu. Nah, jadi metode trapesium tuh, yang tadinya kita mau hitung fx dx, ya, integral dari a sampai b dari fx dx, kita aproksimasi dengan ini. Integral a sampai b, ya, f0, f1 min f0 per x1 min x0, x min x0. Jadi apapun fungsi fx-nya, kalau kita aproksimasi dengan fungsi garis, pasti bisa dihitung integralnya ya. Dan kemudian ini a-nya kan saya sudah ubah tadi ya. Ini kita ubah menjadi x0, ini sudah menjadi x1. Nah, sekarang kita akan coba hitung nih ya. Jadi integral a sampai b fx dx. Nah, ini tuh adalah, nah ini kita coba integralkan. f0 itu kalau kita integralkan jadi f0x dari x0 sampai x1 ya. Nah, kemudian gradien ini kan angka nih ya, jadi bisa keluar ya f0 min f1, f1 min f0, sorry, per x1 min x0. Nah, ini kita integralkan, yaitu adalah setengah x min x0 kuadrat dari x0 sampai x1. Dan kita akan coba substitusi ya, hasilnya adalah f0 dikalikan x1 min x0 ya. Kemudian ditambah ini f1 min f0 tetap. Nah, ini setengahnya juga tetap ya. Nah, kemudian saya substitusikan x1 menjadi x1 min x0 kuadrat, saya substitusikan 0 menjadi 0 kuadrat. Berarti saya punya x1 min x0 kuadrat ya. Nah, ini kecoret ya, ini sama ini. Pangkatnya jadi tinggal 1. Jadi yang kita punya itu adalah ini sekarang x0 ditambah setengah f1 min f0 x0 min x1. Nah, di sini kedua suku mempunyai x1 min x0, saya keluarkan ya. Jadi x1 min x0 per 2-nya saya keluarkan ya. Jadi di sini jadi 2f0 ditambah f1 min f0 menjadi ini. x1 min x0 per 2, atau dengan kata lain ini menjadi f0 tambah f1. Nah, ini sering disingkat nih. H itu menjadi x1 min x0, sehingga ini menjadi H per 2 f0 tambah f1. Nah, rumus ini adalah dengan kata ini tuh adalah rumus trapesium ya, rumus luas trapesium ya. Nah, Anda sudah kenal dengan rumus trapesium, dan ini adalah kuadratur dari trapesium gitu. Ya, jadi kuadratur dari trapesium saya sebut QT adalah ini ya. Jadi H per 2 fx0 ditambah H per 2 fx1. Ya, ini adalah formula untuk menghitung integral dengan menggunakan trapesium kuadratur. Semoga cukup jelas. Kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu Simpson kuadratur.